Halo, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini saya Dr. Arya Tristayanti menemani rekan-rekan sekalian di Sanur diskusi santai neurologi yang diselenggarakan dengan Perdosi Denpasar. Di mana pagi hari ini kita diskusi santai tentang kiat-kiat pencegahan dari stroke apa aja sih. Nah, pagi hari ini bersama saya telah hadir narasumber saya seorang neurologis yang bernama selamat pagi dokter, Dokter KD Agus Surya Naryana, spesialis neurologi. Selamat pagi dokter. Pagi Dokter Trista. Ya, gimana nih dok aktivitasnya di masa pandemi saat ini? Apa aja nih kesibukannya dulu? Ya, setungkare sehat itu mungkin mahal ya saat ini. Kemudian kegiatannya tetap masih visiter dan praktek dok. Ya, Ya. kebetulan dokter di mana saja dokter tugasnya nih biar tahu rekan-rekan sekalian. Oke, saya bertugas yang pertama di Payangan Hospital di Gianyar, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Wisma Prasanti Tabanan. Ya. Oke. Pagi hari ini kita mau diskusi santai ya dokter ya, yaitu tentang apa nih dok? Ini kan tadi temanya adalah mengenai tentang pencegahan stroke. Ya, nanti mungkin kita akan bahas mengenai tentang stroke-nya, kemudian kiat-kiat pencegahan supaya tidak terjadi stroke. Itu aja sih. Iya, benar. Sebenarnya stroke ini cukup banyak ya. Mungkin udah pada yang tahu, udah pada mungkin ada keluarga juga yang ini ya dok ya, menderita juga. Nah, untuk penyegaran nih, refreshing dulu. Stroke tuh apa sih sebenarnya dokter? Oke, Silakan, kita dok. awal mulai dengan mungkin definisi stroke ya. Stroke ini adalah gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh gangguan aliran pembuluh darah. Jadi darah ke otak itu mengalami gangguan, itu bisa terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah. Sifat dari stroke ini sifatnya akut, mendadak, sehingga otak-otak yang sebenarnya mendapat suplai darah dari jantung terganggu dan mengalami kematian. Nah, seperti itu, dokter. Ya, jadi berarti memang karena kelainan pembuluh darah ya dokter ya di otak ya dok ya. Nah, sebenarnya gejala-gejala apa aja sih yang bisa kita tahu bahwa oh ini stroke nih. Kadang kan ada itu yang bilang kayak gejala ringan stroke, gejala berat stroke. Itu memang sebenarnya ada ya dok ya? Nah, kalau mengenai tentang gejala stroke, memang gejala stroke itu banyak. Tergantung pada daerah yang mengalami gangguan atau mengalami sumbatan seperti itu dok. Tetapi biasanya ada beberapa item penting yang kita pakai untuk patokan apakah ini stroke atau tidak. Ya, kalau di luar negeri ada BFAST, yaitu B-nya itu balance apabila mengalami tiba-tiba rasa tidak seimbang, kemudian E-nya itu eyes, mata, tiba-tiba rabun mendadak, kemudian F-nya itu face muka, tidak asimetris, jadi ada tiba-tiba bibirnya mencong sehingga wajahnya tidak terlihat simetris. Kemudian ada kelemahan separuh tubuh yang mendadak. Kemudian S-nya tuh speed, bicaranya tiba-tiba berubah pelo. Nah, T terakhir apabila menemukan dari 5 gejala tersebut harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, seperti itu. Berarti itu tanda-tanda awalnya ya dokter ya. Jadi Benar. kalau ada tanda-tanda yang BFAST itu segera bawa ke rumah sakit ya. Jadi harus lebih aware jadinya ya kalau ada tanda-tanda seperti itu. Nah, sebelum kita ke pencegahan nih dok, tadi kan udah ada tanda-tandanya. Sebenarnya stroke sendiri itu penyebabnya apa aja ya dok ya? Nah, secara garis besar stroke itu dibagi menjadi 2 dok. Yaitu ada stroke penyumbatan, yang kedua adalah stroke perdarahan. Ya. Jadi 2 stroke ini harus dipastikan pada fase akutnya. Karena dalam terapinya itu sangat berbeda. Di mana kalau stroke sumbatan itu kita berikan pengencer darah, sedangkan kalau perdarahan ya kita atasi faktor risiko dan simptomatisnya pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat suatu gejala itu muncul, kita harus membedakan ini. Apakah ini stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Nah, supaya penanganannya tepat. Untuk itu makanya setiap kejadian seperti itu harus segera dibawa ke rumah sakit dok. Karena penanganannya yang akan berbeda ya dokter ya. Benar. Jadi secara cepat kita bawa ke rumah sakit untuk tahu ini stroke yang apa, sehingga bisa kita tangani segera ya dokter ya. Nah, sebelumnya itu ada beberapa banyak nih sebenarnya yang di masyarakat juga mitos-mitos yang harus kita luruskan nih dok. Mohon pencerahannya. Mitos yang pertama itu yang sering
katanya stroke ini penyakit orang tua. Ya, Itu benar apa enggak sih, Dok? Nah, mungkin ya kalau zaman dahulu frekuensi stroke memang cenderung di atas 50-60 tahun ke atas. Oke. Namun semakin perkembangan zaman saya lihat dan pasien-pasien saya pun sekarang usia 30-40 juga terkena stroke. Nah, mungkin penyebabnya adalah gaya hidup orang sekarang dan dahulu itu berbeda. Oke. Sehingga jadi makin muda seseorang itu kemungkinan stroke itu bisa. Nah, jadi tidak murni bahwa hanya orang tua saja yang terkena stroke. Jadi menurut saya itu mitos karena usia muda pun kalau dia punya faktor risiko bisa terkena stroke. Iya, saya juga pernah baca ada sebuah berita yang bilang katanya pada anak-anak juga bisa terjadi stroke ya, Dokter ya? Nah, kalau pada anak-anak itu tergantung berarti kemungkinan faktor risikonya tidak ada tetapi adanya kelainan pembuluh darah. Stroke itu kan tergantung pada darah, kemudian anatomi pembuluh darah, kemudian adanya faktor risiko. Nah, jadi kalau anak-anak itu kemungkinan dia memiliki kelainan pembuluh darah seperti aneurisma, ya. Jadi memang sudah ada bakat pembuluh darahnya itu rapuh sehingga menimbulkan suatu benjolan dan gampang pecah. Nah, mungkin itu yang sering terjadi pada anak-anak. Jadi berarti semuanya itu mitos ya, Dokter ya? Mitos. Bahwa stroke itu dibilang penyakit orang tua, bahwa berarti kita usia-usia kita 30, 40 juga harus aware nih sama penyebab-penyebabnya. Jadi jangan sampai kita juga jatuh ke kondisi seperti itu. Iya, benar. Nah, ada lagi nih cerita tentang katanya saya pernah baca kan stroke tadi dokter bilang ada stroke yang penyumbatan, ada stroke yang perdarahan ya, Dok ya. Nah, katanya kalau stroke yang penyumbatan kita bisa nih lakukan tusukan jarum di tangan ataupun di kaki. Kan ada penyumbatan tuh. Nah, makanya penyumbatannya nanti jadi lancar karena darahnya jadi keluar lancar. Gimana tuh, Dok? Nah, masalah itu ya dari definisi stroke itu adalah gangguan pembuluh darah. Ya. Tetapi pembuluh darah yang mengalami gangguan adalah pembuluh darah di otak. Nah, kalau kita lakukan tusukan jarum, ini berarti pembuluh darah perifer. Jadi saya rasa tidak ada hubungannya. Ya, itu hanya mitos saja. Malah jika dilakukan tusukan jarum, jarumnya tidak bersih malah bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi sangat berbeda. Stroke itu penyumbatan pembuluh darah di otak, sedangkan yang ditusuk ini adalah pembuluh perifer. Jadi tidak nyambung kalau menurut saya. Ya, itu mitos itu. Mitos berarti, Dokter ya. Kejauhan ya, Dok ya. Karena stroke sendiri penyakitnya di otak. Yang ini tusukannya jauh banget, kayak antara Antartika sama benua jauh banget ya, Dok ya. Nggak nyambung. Iya, terlalu jauh. Nah, terus ada lagi yang bilang nih, kan sebenarnya kita tadi yang BIFAS itu semakin cepat kita ada gejala, semakin cepat dibawa ke rumah sakit. Ada juga mitos yang bilang stroke ini kan sebenarnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan nih, Dok. Jadi kadang-kadang ada nih keluarga pasien yang ngelihat kerabatnya juga ada keluhan, oh kayaknya ke stroke nih, nggak usah dibawa ke rumah sakit lah, nggak bisa diapa-apain. Nah, kayak gimana tuh, Dok? Nah, sebenarnya stroke itu mempunyai golden period. Jadi waktu di mana waktu emas sehingga bisa menolong atau mengurangi kecacatan dari seorang pasien. Memang seseorang yang terkena stroke biasanya tingkat kecacatannya tinggi jika tidak dilakukan penanganan secara cepat. Apabila timbul gejala sumbatan, kemudian pasien tersebut cepat dibawa ke rumah sakit dan kita tahu ini adalah tipenya penyumbatan dan perdarahan. Jadi semakin cepat kita berikan terapi pengencer darah atau obat-obatan yang membuka sumbatan, biasanya tingkat kecacatannya akan semakin kecil. Dan cenderung biasanya seperti orang biasa, walaupun terkadang kelemahan masih dirasakan tidak sesempurna, tetapi tidak terlihat suatu kecacatannya. Jadi istilahnya semakin cepat diberikan pertolongan, semakin cepat dibuka sumbatan tersebut, darah itu atau kerusakan jaringan otak yang kekurangan darah itu semakin kecil. Nah, seperti itu. Berarti balik lagi ke BIFAS itu ya, Dokter ya. Sebenarnya semakin cepat penanganannya akan memberikan gejala sisa yang semakin sedikit gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang akhirnya kita bicara nih, kalau ke pencegahan kita udah tahu nih stroke-nya, penyebabnya, gejalanya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan, Dok, sebenarnya untuk mencegah ini? Nah, stroke ini sebenarnya bisa dicegah. Ya. Pencegahannya hampir sama pada seseorang yang belum terkena stroke sama sekali atau seseorang yang sudah kena stroke, tetapi kita cegah supaya tidak berulang.
Oh, Nah, karena oke. stroke itu tidak menetap, oh baru sekali kena stroke, Mhm. pasti nggak akan kena stroke lagi. Nggak. Mhm. Kalau faktor risikonya tidak dikendalikan dengan baik, dia bisa berulang. Jadi Oh, oke. pencegahannya hampir sama. Secara garis besar dibagi dua, yaitu Mhm. pertama adalah pengendalian dari faktor-faktor risiko yang dimiliki oleh pasien tersebut. Heeh. Kedua adalah modifikasi gaya hidup, Oh, oke. lifestyle-nya. Ya, Mhm. kalau memang yang pertama itu seperti apa namanya faktor risikonya dikendalikan dengan baik, kita karena stroke itu kan setiap stroke itu pasti punya faktor risiko. Mhm. Ya, seseorang yang kena stroke itu biasanya pasti ada faktor risikonya. Mhm. Seperti faktor risiko hipertensi, kencing Mmm. manis, kemudian kolesterol tinggi, Mhm. gangguan irama jantung, sindrom Mhm. metabolik. Nah, Oh, oke. jadi untuk pencegahan jadi 5 ini yang harus dikendalikan. Kalau Mhm. dia memang punya darah tinggi ya harus segera minum Mhm. obat darah tinggi dan Mhm. rutin. Kalau dia punya kencing manis ya harus diturunkan dengan obat-obatan Mhm. dan dengan diet tentunya. Mhm. Kemudian kalau punya kolesterol tinggi ya turunkan kolesterolnya. Oh, Nah, kalau oke. punya gangguan irama jantung ya minum obat-obatan untuk menstabilkan irama jantung. Mmm. Kemudian untuk yang kedua modifikasi gaya hidup ya mungkin enyahkan rasa rokok, kemudian Oh. alkohol dihindari karena kedua faktor ini akan menyebabkan pembuluh menjadi kaku dan darah menjadi kental. Jadi ini adalah salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan stroke itu sendiri. Yang Mmm. terakhir mungkin dari modifikasi hidup yaitu tingkatkan aktivitas fisik. Seperti Mhm. itu, dokter. Mmm. Hmm. Nah, berarti itu, pencegahannya bisa kita lakukan dari dalam diri kita sendiri Hmm. ya, Dokter, ya, untuk lihat adanya faktor risiko, terus juga dari luarnya sendiri yang berimpak ke dalam tubuh kita sendiri Ya. gitu ya, Dok, ya. Nah, kalau bicara tadi faktor risiko yang tadi Dokter bilang yang banyak itu, yang Hmm. ada hipertensi, diabetes, berarti gimana untuk kita tahu kalau kita itu punya faktor risiko itu, Dok? Nah, untuk itu dari Kemenkes sudah membuat singkatan lah. Kalau nggak Heeh. salah itu cerdik namanya. Cerdik. Pertama C. C itu adalah cek kesehatan rutin. Jadi Oh, setiap oke. orang itu diharapkan ya minimal 6 bulan sekali kita cek tensi, cek Mhm. laborat, kita lihat kolesterol, kita lihat gula darahnya untuk mengetahui apakah kita punya faktor risiko hipertensi, kencing manis, Mhm. atau kolesterol tinggi. Sehingga Oh, oke. semakin dini kita ketahui, semakin cepat kita terapi sehingga untuk menimbulkan stroke semakin kecil. Ya. Oh, oke. C itu yang pertama. Heeh. Cerdik. Enyahkan asap rokok dan alkohol. Seperti saya jelaskan Oh, tadi, iya iya. ini sebagai faktor risiko yang bisa mengganggu pembuluh darah. Baik itu Mhm. bisa membuat pembuluh darah itu tipis atau membuat kekentalan darah. Mhm. Kemudian R, rajin Mhm. berolahraga. Nah, ini cara satu pencegahan yang harus kita lakukan, Mhm yaitu mhm. dengan rajin berolahraga ya minimal seminggu 4 sampai 5 kali. Oh, Ya, sekali banyak ya, lah Dok, ya? ya. Kemudian minimal lah 30 menit. Oh, Ya, oke. gitu dikatakan. Kemudian cerdik. D. D Heeh. eh, cerdik, D-nya diet. Oh, Nah, oke, diet. dietnya itu harus seimbang. Mhm. Istilahnya kalorinya diatur, proteinnya Mhm diatur, mhm. kemudian waktunya juga diatur. Mmm. Agar istilahnya sindrom-sindrom metabolik seperti obesitas, kencing Mhm. manis dapat kita hindari. Mmm. Diet, kemudian cerdik, I, Mhm. yaitu istirahat yang cukup. Ini yang penting. Oh, Ya, iya iya iya. saat seperti ini terlalu sibuk bekerja, jadi istirahatnya kurang. Padahal Mmm. istirahat sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tubuh Mhm. itu nggak bisa bekerja 24 jam, dia butuh juga istirahat. Iya iya. Yang terakhir, cerdik K. K ini adalah kelola stres. Ini yang terpenting Kelola ya. stres. Karena Mhm. stres akan melepaskan radikal-radikal bebas sehingga menyebabkan risiko stroke makin besar. Mungkin itu yang harus Oh. kita amati dan lakukan untuk mencegah terjadinya stroke, dokter. Oh, iya Hmm. iya. Berarti banyak ya, Dok, ya. Jadi kita nggak boleh stres, istirahat juga Mm-mm. harus cukup, menjaga pola makan Hmm. juga. Nah, tadi yang pengen saya tanya lagi, tadi kan dokter bilang sering cek nih, kita harus 6 bulan sekali Hmm. cek. Nah, pada saat kapan sih kita harus sudah mulai mengecek gitu? Ada usia-usianya kah atau ya udah cek aja gimana nih, Dok? Saya rasa sih tidak ada batasan usia ya. Heeh. Melihat seperti kondisi sekarang, di Mhm. mana makanan kita lebih banyak yang fast food, kemudian Mmm. kita jarang bergerak, kemudian Iya iya. ya kan olahraga juga Heeh kurang, heeh. lebih banyak bekerja di depan komputer, apalagi pada masa pandemik ini. Iya Ya iya. saya saran sekali-sekali ya harus kita cek
Ya. Atau kalau ada keluhan seperti banyak kencing, banyak haus, malam-malam dia juga kencing. Iya. Nah, mungkin itu salah satu gangguan metabolik. Nah, di saat itulah kita perlu dicek. Ya, itu Iya. tetap koknya tidak ada batasan usia sih saya rasa untuk hanya mengecek tensi, gula darah, kolesterol kayaknya penting karena pola kehidupan kita saat ini sangat berbeda seperti dahulu. Iya, iya, dari pola pola hidup kita Ya, keseharian ya, pola makan juga, istirahat, kalau dulu semuanya. kan mungkin sayurannya masih murni, Ya, tanpa zat organik, iya, kemudian iya. tidak ada fast food. Jarang Orang-orang ya, Dok juga ya. bekerja dulu kan lebih banyak menggunakan fisik. Fisik Nah, ya, nggak seperti heeh. sekarang kita kan lebih banyak menggunakan pikiran daripada fisik. Kemudian tingkat stresor saat ini kan sangat tinggi. Iya, iya, Nah, itu apalagi yang harus diperhatikan. apalagi pandemi kayak gini ya, Dok ya, tambah Benar. stres juga ya. Jadinya itu juga meningkatkan radikal bebas dalam tubuh Ya. kita. Nah, kalau misalkan tadi kita harus cek, apalagi kita perlu aware kalau kita punya ada riwayat keturunan tuh ya, Dok ya. Misalnya orang tua yang ada faktor risiko darah tinggi, Ya. stroke. Itu sebenarnya kalau stroke sendiri itu memang bisa diturunkan atau kayak gimana, Nah, dokter? sebenarnya secara langsung, apakah ada riwayat stroke itu merupakan keturunan bisa menyebabkan kita stroke itu? Tidak ada yang mengatakan secara langsung. Oke. Tetapi secara tidak langsung, hipertensi, kencing manis. Nah, ini salah satu faktor risiko yang bisa diturunkan ke anak atau ke cucu. Jadi istilahnya orang yang mempunyai hipertensi, diabetes ini bisa menurunkan kepada anak-anaknya. Nah, Iya, iya. secara tidak langsung apabila anak tersebut mempunyai hipertensi atau kencing manis, otomatis risiko stroke-nya jadi tinggi. Nah, jadi memang kaitannya tidak secara langsung, tidak secara langsung, Iya. tetapi itu bisa saja diturunkan dari hipertensi atau kencing manisnya. Berarti faktor resikonya yang diturunkan Ya. ya, yang secara tidak langsung akhirnya menyebabkan terjadinya stroke sendiri. Nah, yang banyak ini pola diet nih, Dok. Mungkin rekan-rekan sekalian pola diet seimbang. Seperti apa pola diet yang seimbang supaya kita bisa mencegah terjadinya stroke ini, dokter? Untuk diet memang yang paling penting adalah kita punya faktor risiko atau tidak. Oke. Maksud saya faktor risikonya apa? Nah, kalau dia punya darah tinggi, tentunya dietnya yang harus dihindari adalah yang asin-asin, seafood. Nah, seperti itu ya. Karena garam tinggi menyebabkan injus, jadi darahnya jadi tinggi, hipertensinya Oke. akan mencetuskan. Kalau dia punya faktor risiko kencing manis, ya tentunya yang manis-manis, karbohidrat, yang itu yang harus dikurangi, sayur-sayuran ditambah. Kemudian kalau punya kolesterol tinggi, ya tentunya yang daging-dagingan, jeru-jeruan yang harus dikurangi. Jadi dietnya tergantung risiko yang apa yang kita miliki. Nah, seperti itu dia. Jadi itu sangat menentukan dia. Nah, umpamanya dia tidak punya darah tinggi, ya udah kan enggak masalah makan seafoodnya. Iya, Kalau iya. dia punya kencing manis, ya nasinya yang dikurangi ya. Jadi tetap seimbang, istilahnya karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, seratnya juga cukup. Nah, seperti itu. Berarti intinya seimbang ya, dokter ya. Benar. Sebenarnya semuanya kita butuhkan. Jadi jangan sampai kita itu gara-gara punya hipertensi juga sama sekali nggak makan garam Ya gitu benar. kan. Mengurangi. Mengurangi, heeh. Jadi dengan jumlah yang cukup, yang pas sehingga diet kita jadi seimbang gitu ya, Dok ya. Benar. Karena semua komponen yang ada itu kita butuhkan dari dalam tubuh Ya. kita ya. Nah, untuk pencegahan yang lain tadi dokter bilang kita harus banyak aktivitas nih. Nah, olahraga. Olahraga dokter bilang 4 sampai 5 kali seminggu sering ya, Dok ya. Nah, olahraga apa sih yang mesti kita lakuin, Dok, biar bisa kita mencegah stroke ini? Kalau dari guideline stroke sih dikatakan olahraga yang baik itu adalah minimal 30 menit. Oke. Kemudian saat berolahraga berkeluar keringat dan ada denyut peningkatan denyut jantung sedikit. Jadi itu yang dikatakan bahwa itu baru bisa olahraga. Jangan baru jalan-jalan 30 menit ternyata enggak berkeringat, ya juga bukan olahraga mungkin olahraga ya. ya. Jadi olahraga itu dikatakan ya ada sedikit keringat ya, kemudian jantungnya sedikit berdetak. Nah, itu dikatakan baru sudah olahraga ya. Oh ya, kembali olahraga. Pada pasien-pasien pasca stroke kan sering itu, Dok, Iya, iya. timbul kecacatan. Nah, yang seperti itu harus tetap melakukan aktivitas. Kalaupun istilahnya pasien tidak bisa menggerakkan tangan atau kaki, Iya. kita sebagai keluarga harus aktif melakukan
gerakan-gerakan pasif kepada pasien. Tujuannya apa? Supaya ini ada rangsangan dan otot-otot tidak menjadi kaku. Karena komplikasi dari stroke itu paling sering juga adalah kekakuan otot dan menyebabkan pasien tersebut nyeri. Oh iya. Karena tidak pernah digerakkan. Karena pasien sendiri kadang-kadang kan tidak bisa menggerakkan sama sekali. Iya, benar-benar. Nah, itu akan bisa memperburuk kondisi ke depannya pasien. Itu salah satu olahraga pasif lah, dibantu digerakkan tangannya, kakinya seperti itu, Dok. Berarti sama ya, semua tetap harus juga olahraga ya, Ya. walaupun belum kena stroke untuk pencegahan. Kalau sudah kena stroke untuk latihan juga ya dokter ya. Nah tadi dokter bilang kalau misalnya olahraga itu bisa naikin denyut jantung, berkeringat, itu bisa dianggap olahraga. Ada spesifik dokter olahraga apa gitu, misalkan yang baik atau yang disarankan untuk pencegahan stroke ini? Sebenarnya kan tergantung kondisi kita. Oke. Apakah kita punya faktor risiko seperti jantung? Mungkin kan tidak pure olahraga ya. Iya. Istilahnya olahraga yang benar-benar aerobik. Kalau Iya, dikatakan iya. itu olahraga yang tidak melakukan kompetisi. Oke. Nah, jadi istilahnya tidak berlomba, itu bukan olahraga katanya. Lakukan olahraga yang ringan seperti aerobik, renang dikatakan bagus, jalan cepat. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya olahraga yang tidak berkompetisi. Nah, jadi tidak, kalau berkompetisi kan kita semangat tuh, jantung Iya. berdetak. Nah, itu sebenarnya juga riskan juga jika pada orang-orang yang sudah punya faktor risiko jantung, hipertensi. Jadi benar-benar diatur kemampuan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksa seperti itu. Jangan juga tiba-tiba terjadi peningkatan yang drastis ya dok ya. Jadi malah harus jadi pelan-pelan. serangan jantung malah. Jadi harus pelan-pelan dari pemanasan, dari olahraga intinya ya dokter ya. Jadi dapat olahraga yang kita capai untuk tujuannya. Nah, terus kalau bicara tentang pencegahan ini, siapa aja sih sebenarnya yang harus melakukan pencegahan stroke ini dokter? Kalau saya rasa sih karena stroke saat ini sudah usia muda juga terkena, usia Iya, tua iya. juga terkena. Jadi semua bisa melakukan aktivitas cerdik yang seperti saya katakan. Ya, dari sedini awal merokok, sekarang kan usia muda sudah banyak yang merokok. Iya, anak-anak kecil ya dok ya. Minum-minum alkohol yang kayak gitu tuh yang sedini mungkin harus kita hindari. Jadi dengan cerdik ini baik usia muda, usia tua, kalau bisa melakukan berdasarkan cerdik tersebut. Ya. Oke. Kalau seandainya ada nih keluarga kita misalkan kita tahu nih punya faktor resiko atau ada keluarga kita juga yang sudah pernah kena stroke ringan misalkan dok, apa nih yang bisa kita lakukan supaya bisa mengedukasi lah sedikitnya buat rekan-rekan di rumah semuanya mungkin yang non medis jadinya bisa tahu nih, oh kamu pernah kena stroke nih, pencegahannya kayak gini loh biar nggak tidak terjadi stroke atau tidak terjadi berulangnya stroke-nya sendiri gitu. Iya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya seorang pasien stroke itu harus dikendalikan faktor risiko yang dia punya. Oke. Jika itu memang dia sumbatan, ya harus rutin minum penyumbat darah, pengencer darah. Pengencer darah. Kemudian kalau dia punya hipertensi, harus rutin minum obat-obat tensi ya. Terkadang di masyarakat itu kan sering bertanya, "Dok, tensi saya sudah normal, kok kenapa saya masih minum obat tensi?" Oh iya benar-benar dok. Padahal dengan dia meminum obat tensi seharusnya tensinya itu normal. Bukan karena dia tidak minum tensinya normal, enggak. Jadi orang itu kadang-kadang sudah normal di stop obatnya. Nah setelah Iya. dicek lagi langsung tinggi. Nah yang itu Iya, yang tidak baik sebenarnya. Padahal tensi normal itu terjadi karena dia minum obat. Iya. Kemudian sering juga, "Oh dok, nanti terus minum obat ginjalnya nanti rusak enggak?" Iya, ada itu juga. ya sering pertanyaan yang masyarakat. Padahal dengan dia minum obat hipertensi, ginjalnya terlindungi. Kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang kan kalau tensi tinggi kan tekanan dari pembuluh darah di jantung yang besar itu kan besar. Sedangkan pembuluh darah di otak, pembuluh darah di ginjal itu kecil-kecil. Sehingga sangat gampang jika tekanannya terlalu besar dari pipa yang besar ke pipa yang kecil, kan jadinya bisa terjadi pecah pembuluh darahnya. Nah, kasarannya seperti itu. Iya, Itu yang iya. harus benar-benar diedukasi. Jangan sampai seseorang yang punya stroke itu putus obat karena bosan minum obat. Ya. Iya benar-benar dok. Jadi kadang-kadang dikira kayak sakit panas gitu ya dok ya. Ya. Begitu panasnya hilang, obatnya Obatnya di stop. di-stop. Padahal sebenarnya obat hipertensi, obat stroke sendiri itu dia seperti kesannya normal. Padahal itu sebenarnya terkontrol karena obat ya dokter ya. Ya, benar. Ya, jadi Dan kita istilahnya gini, Dok, hipertensi dan kencing manis itu tidak Iya. ada yang sembuh.
Oke. Yang ada adalah terkontrol. Itu yang Iya, harus iya. ditekankan ya. Heeh. Jadi supaya nggak menghentikan Ya, obatnya heeh, langsung ya, malahan jadi resiko yang lain yang benar. bakalan kita terima ya atau keluarga kita terima. Menarik sekali ya diskusi hari ini. Mungkin ada lagi nih dok yang perlu mau dokter tambahkan tentang pencegahan-pencegahan stroke. Apa sih yang mesti kita aware atau yang Hmm. ini? Oke, mungkin untuk menutup seperti slogan dari Stroke World Day yang Oke, waktu ini, iya dokter. don't be the one. Jangan sampai jadi seseorang yang terkena stroke. Mhm. Kedua, join the movement. Jadi rajinlah bergerak untuk menghindari dari terjadinya stroke. Nah, mungkin itu aja, Dok. Oke, terima kasih dokter. Menarik sekali diskusi saya hari ini bersama dengan Dokter Nara, spesialis neurologi, tentang kiat-kiat apa saja sih pencegahan stroke itu. Nah, sampai ketemu lagi di diskusi dengan topik neurologi lainnya yang menarik tentunya dengan Perdosi Denpasar. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Dadah.